Teman-teman, RC Adventure ketemu lagi. Hari ini saya mau bahas tentang slipper clutch ya. Slipper clutch kebenaran kemarin ada teman yang lagi main nih, terus agak-agak bermasalah dengan slipper clutch katanya. Makanya kita panggil teman saya, An. Nah ini teman saya nih, Ana nih kemarin. Gimana coba kemarin? Ceritanya lagi main tuh gimana coba? Jadi si mobil tuh ya kalau misalnya lagi posisi nanjak, di gas tuh dinamo bunyi tapi mobil si ban diem aja, nggak mau maju gitu. Nggak mau maju, jadi bannya pas dinamonya tetap muter, di gas kan muter, cuman bannya nggak mau maju. Bannya nggak mau maju. Oke, nah susah banget naik. Nah itu kemungkinan besar sih dari slipper clutch biasanya. Soalnya kalau misalnya, tapi di jalan datar tetap jalan. Jalan datar normal Aja, cuman pas nanjak. Dia berhenti bannya. Ya itu sih kemungkinan besar dari slipper clutch ya. Kebenaran pas banget. Jadi kita mau bahas slipper clutch. Clutch itu apa sih, Kak? Slipper clutch itu jadi dia sebenarnya dia buat protektor ya. Jadi dia fungsinya kan ada yang pakai slipper, ada yang enggak. Nah, kebenaran kalau yang pakai slipper itu dia sebagai kalau bilang bahasa ininya sebagai sikring ya. Jadi di mana dia ada terbebani, bannya kejepit atau enggak dia bebannya berat, pada akhirnya dia loss. Jadi loss tuh nggak menggigit gitu. Iya, dia jadi ada sistem kayak kuplingnya gitu. Jadi dia akhirnya slip nih. Nah, slip. Nah, di slip itu jadinya kan pada akhirnya ya nggak bisa maju mobilnya karena dia mau maju pun slip di situ gitu kan. Nah, coba kita tes aja ya, maksudnya seperti apa sih. Nah ini mobilnya nih, kita cobain dulu. Jadi kalau pas jalan rata sih, ya normal ya teman. Coba ngetes buat slipper clutch itu ditahan aja nih buat teman-teman yang mau ngetes slipper clutch. Kalau misalnya dia setelannya udah pas, dia harus ada slip tapi benar-benar udah yang ketahan. Jangan sampai ketahan dikit aja udah slip. Oke, berarti kita coba aja ya. Misalnya kayak gimana nih? Nah ini mobil normal nih. Mana harus dicoba ditahan nih. Tahan. Oh iya, ini kita baru nahan dikit aja. Dia udah nggak mau muter nih bannya. Bannya agak-agak maju, cuman kalau ketahan jadinya diam dianya. Nah, ini caranya di sini sih. Kalau di caranya ada di sini, ngencengin ada baut di sini. Jadi teman-teman harus perhatiin. Ini baut setelan buat slipper clutch. Nah ini sama besarnya kayak buat muroda. Ini kalau misalnya kita longgarin ini semakin slip nih. Nah coba kita longgarin. Nah ini lebih gampang slip lagi nih. Nah ini jadi kalau gini tuh ngerusak apa nggak? Misalnya rusak ke giginya. Nah sebenarnya ini malah protektor buat giginya. Dia protektor untuk gigi. Dia menjaga giginya biar nggak jebol. Karena kalau misalnya ininya terlalu kencang, akhirnya jadi giginya kan yang stres. Nah dia giginya kena beban berat. Nah pada akhirnya itu yang bisa menyebabkan giginya jebol. Cuman kalau misalnya terlalu longgar pun jadinya nggak bisa maju juga. Jadi ini plus minusnya lah harus dari pas slipper. gitu ya. Terlalu kenceng juga nggak bagus berarti. Nggak bagus. Kalau terlalu kenceng juga nggak bagus. Si slip ini tuh harus tetap ada, tapi sedikit gitu. Harus ada. Jadi di mana dia misalnya kejepit banget nih. Kadang kita yang senang-senang main agak batu-batu itu kan sering kejepit tuh. Kalau misalnya kalau tanah sih agak jarang. Cuman kalau misalnya ada batu yang atau enggak yang kejepit tuh, bannya kejepit sampai akhirnya dia memang berat tuh. Nah itu kalau terlalu kuat juga akhirnya jadi jebol yang lain-lainnya. Kalah ke gigi jadi. Kalah ke giginya, makanya itu kita bilang itu sikringnya itu di situ. Jadi kalau misalnya ada itu di sininya yang lemah. Nah, harus ada yang posisi yang lemah. Nah, yang lemahnya itu dari slipper gitu. Nah, kita coba sekarang kencengin banget ya. Coba kita kencengin sampai berarti bisa dibilang ini fungsinya slipper clutch ini tuh untuk mencegah biar nggak rusak rontok ke gigi ya. Ya, betul. Jadi fungsinya buat ngejaga giginya biar nggak cepet rontok gitu. Jadi ditahan sama si slipper gitu. Kita coba sekarang udah ditahan nih. Ini mobilnya mau maju terus. Nah cuman ini kadang terlalu keras. Ini kan saya paksa sampai benar-benar ngunci nih. Sampai benar ngunci. Jadi kalau misalnya terlalu ngunci juga nggak bagus.
Oke. Nanti kalau pas, ya itu yang tadi dibilang kalau sampai kejepit, dipaksain, Rontok akhirnya gigi. giginya yang rontok. Jadi kalau misalnya gini, ini kurang bagus nih. Kita harus cari sedikit agak-agak selip. Cara nyetingnya berarti cuma dari ini tok gitu. Iya. Tinggal muter doang gitu. Iya, iya. Jadi nyetingnya benar-benar cuma dari sini aja, nggak sulit lah. Sebenarnya nyetelnya nggak sulit, cuman yang agak-agak susahnya itu dari apa namanya ngepas ini aja. Nah, kalau untuk misalnya di rumah kan punya mobil lain nih, saya gitu pengen nyeting sendiri, harus nemunya tuh segimana sih gitu. Yang namanya pasnya itu teh. Parameternya sih agak-agak sulit ya, cuman memang harus dicoba. Oh, ternyata ini masih agak selip nih. Karena kencengin lagi dikit. Nah, kalau udah bisa naik aja normal tanpa kejepit, misalnya bisa naik, itu udah pas. Berarti kita harus coba ke track gitu. Ya di track sebenarnya ditahan juga agak bisa sih. Cuma kalau udah biasa sih bisa sih ditahan. Kita tahu nih ketariknya mobil seperti apa. Oh, ini narik banget nih, sampai narik ditahan nggak ada selip. Ya itu kemungkinan terlalu kencang. Berarti setting mah nggak susah ya, cuman harus terbiasa gitu ya, Ya buat mungkin kalau nemuin terbiasa. gitu ya. Cara Jadi setting coba-coba yang mungkin pas. kalau buat awal harus coba-coba. Oh, ini masih longgar nih, masih selip. Kencengin lagi dikit. Kalau misalnya, ini kayaknya udah narik-narik terus tapi nggak ada selip-selipnya nih. Nah, itu berarti terlalu kencang. Itu. Coba sekarang gimana? Pasnya tuh segimana? Kita coba ya cari ngepasnya. Nah, ini kita longgarin lagi sampai dikit aja. Nah, ini masih bisa. Nah, ada narik tapi ditahan sama saya ditekan nih. Kalau ditekan kan jadi ibarat ngerem nih. Ini ada selip. Nah, Oh, itu nggak gerak ya? ya nggak gerak, tapi kalau ditahan kayak tadi yang sebelumnya, dia lebih ngunci. Ini kurang dikit nih masih. Jadi dikit-dikit aja ya, jangan sampai yang kenceng terlalu jauh. Satu putaran atau enggak setengah putaran aja, cobain Dulu, cobain lagi. cobain lagi. Nah, ini udah agak berat nih, tapi dia saya tekan baru dia slip nih. Nih ini udah ibaratnya ngelawan sih ya, maksudnya dia pengen maju, ditahan sampai akhirnya selip. Tapi kalau ditahannya nah ini sih sebenarnya kurang lebih seperti itu. Kan kalau misal selip tuh di kendaraan misalnya bermotor lah ya, kita bilang ada kampas kopling nih. Kalau di sini ada gitu juga nggak? Nah, ini juga ada nih. Nah, jadi di sini di dalam ini kalau nanti teman-teman mau buka ya, jadi di sini tuh ada 3 keping ibaratnya. Nah, ini keping pertama, ini di tengahnya itu ada kayak luar, dalam. Nah, di tengahnya itu itu yang bikin selipnya. Nah, yang bikin selipnya itu ditahan sama kayak kertas Tapi beda bahan sama kampas kopling gitu beda kan? beda Berarti material beda. khusus untuk materialnya RC gitu. memang sebenarnya hampir mirip dengan packing motor. Kalau di motor sih ada di packing di bawah, itu agak mirip. Oh, hampir mirip. Agak mirip. Bisa gitu pakai itu. Bisa sih pakai alternatif, bisa pakai. Cuman kalau misalnya ada yang jual sih mending pakai itu aja gitu karena Jadi kalau itu mungkin lebih pasti. susah belum nemu yang beli, Bisa alternatif. pakai itu ya, Kalau kita sih untuk bilangnya ada motor. packing cling grid ya, packing cling grid. Nah, itu Packing cling grid tuh bahasa di motornya gitu. ya bahasa di motornya. Oh. Cuman kalau di sininya ada packing buat slipper clutch. Nah, di situ jadi dia dari 3 piece itu luar, dalam, tengah. Nah, ini yang bikin dia nahan slipnya. Nah, ini Gesekan lama-lama berarti ya? habis nih. Kalau Gesekan. misalnya terlalu slip, nanti kan dia slip terus nih sampai akhirnya nanti habis dan biasanya gosong juga. Kalau gosong, nah itu agak susah lagi kalau lagi main terus slip, kalau bisa jangan dipaksain. Karena kalau dipaksain nanti pada akhirnya itu tuh rusak tuh si packingnya. Nah, kalau slipernya si packing itunya rusak, nanti slip terus. Kalau dipakai main ya udah pasti harus diganti. Jadi kalau misalnya memang pas main, ternyata agak-agak slip nih gitu. Kencengin lagi. Kalau misalnya kurang, kencengin lagi. Masih ada slip, kencengin lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya udah sampai kenceng banget, Masih slip. masih slip lagi, berarti udah kemakan. Nah, itu kemakan. Yang disebut kampas koplingnya itu habis si kampasnya itu habis tuh. Nah, itu juga pasti ada umurnya karena kan itu gesekan terus kan, Nah, itu kan setiap kita main tuh pasti gesek ya. Sebenarnya kalau misalnya nyetelnya pas sih enggak ya, enggak. Oh, nggak selalu Enggak. bakal bergesek terus nggak gitu. Enggak. Kalau kesetelannya pas itu dia selip di saat memang diharuskan selip. Diharuskan selip. oke. Jadi karena kalau misalnya dikit-dikit selip, pada akhirnya gampang itunya rusak ya, si packingnya rusak. Ya, karena Kalau misalnya bergesek. terlalu kencang juga, pada akhirnya giginya nanti kemungkinan rontoknya gede gitu. Jadi memang harus pas gitu.
Nah, itu dari feeling sih. Sebenarnya feeling aja. Kalau misalnya feeling nanti sambil dicobain. Oh, ini masih slip nih, tambahin lagi, kencengin lagi. Slip nih, kencengin lagi. Berarti dia nggak ada perawatan spesial gimana, yang penting kita harus pas gitu ya, nyetingnya gitu ya. Iya. Karena itu kan gapnya sangat tipis banget. Jadi kalau misalnya perawatannya bisa sih dibuka, kita buka, cuci. Tapi yang bisa dicuci dia nggak? bisa sih bisa, tapi jangan pernah kena minyak. Misalnya penetran yang kayak gitu-gitu kan ada tuh yang buat buat bersihin ya, buat misalnya karatan itu kan mengandung oli. Nah, kalau mengandung oli di situ masuk ke situ nanti jadinya slip tuh. Nah, kalau karena itu kayak kertas kan, kayak kertas. Jadi dia kalau kena itu jadi nempel, rembes lah ya, rembes ke dalam, masuk gitu ya. masuk ke dalam pada akhirnya jadinya slip. Makanya kalau udah slip itu agak susah bersihinnya karena udah ngeresep. Nah, udah masuk ke dalam tuh. Makanya perawatannya sih sebenarnya minim perawatan. Cuman yang pastinya itu harus tetap ngejaga si slipernya jangan sampai jangan terlalu slip. Intinya sih jangan terlalu slip. Karena slip yang terus-terusan slip dipaksakan jadinya Berbahaya gitu ya. berbahaya. Misalnya rusak itunya dan akhirnya nantinya bannya juga. Berarti sebenarnya perawatan kayak dicuci gitu ya nggak harus ya. Enggak harus sih sebenarnya. Kalau udah emang pas gitu udah pas, settingannya, udah aja, udah tinggal main aja. Main gitu. aja, main. Tapi dia suka ngendorin sendiri gitu atau enggak? Nah, di sini kan ada per. Nah, di sini ada fungsinya per. Nah, ini per itu neken biar dari murnya juga ini kan ada mur lock nut nih, jadi ada plastiknya di dratnya tuh ada plastiknya yang biar dia nahan nilon, ada nilon. Dia nahan tuh biar dia nggak longgar. Terus ditekan lagi sama per kan, lagi sama per yang pada akhirnya jadi dia sih nggak akan longgar kalau misalnya memang tidak ada kesalahan dari pemasangan. Nah, kalaupun bisa longgar mungkin dari murnya udah jelek. Dari mur, berarti kan kalau misalnya ngomong longgar, bisa kemungkinan si mur tuh apa tadi, nilonnya ya? Ya, nilonnya. Nilonnya habis bisa. Bisa. Kalau pernya lemah? Pernya lamanya juga bisa. Oh, bisa juga. Pernya Cuman lemah bisa. lama mungkin ya waktunya. Mungkin lama, prosesnya lama karena gini, yang bikin per itu lemah karena panas. Oh, Ya kan? oke. Per lemah itu karena panas. Jadi kalau keseringan selip itu kan jadi panas ya. Jadi material yang di situnya panas semua. Nah, itu yang menyebabkan pernya jadi ambles biasanya. Jadi akhirnya kurang neken. Nah, kurang neken itu jadinya mungkin jadi longgar. Tapi nggak ada tuh material misalnya di-upgrade biar makin awet atau makin bagus atau makin apa gitu? Enggak Ada. sih sampai sekarang sih kayaknya nggak ada ya, maksudnya yang pasti harus ini upgrade nih pernya jadi lebih keras. Juga karena lebih keras juga kan jadi Terlalu neken lagi. terlalu Ya? neken juga. Nanti itu juga bahaya juga kan buat gear yang lainnya yang berbahayanya gitu kan. Karena kan yang sangat beresiko itu kalau dari gearbox yang tanpa slipper itu spur. Ini kan bahannya ya mungkin ada yang bahan besi juga. Ya, oke. Mungkin kemarin banyak juga yang bahan yang heavy duty jadi serba besi juga. Tapi tetap ada umurnya juga. Nah, itu kan kalau misalnya masih yang pakai plastik, nah ini sangat berfungsi nih. Jadi awet nih, gigi spur awet. Nah, di dalam gearbox ini juga ada gigi di dalamnya tuh yang masih misalnya standarnya itu plastik. Jadi nggak semua itu heavy duty. Ya, mungkin yang kesini udah banyak lah ya, maksudnya yang standarnya itu udah heavy duty. Cuman kalau ada juga kitnya yang nggak heavy duty. Nah, kalau misalnya kitnya heavy duty itu pasti dalamnya masih plastik. Nah, kalau di plastik itu salah satu sikringnya ini nih yang disebut sikringnya, si slipper ini. Nah, itu jadi biar ngejaga awet yang lain-lainnya. Tapi kalau yang plastik berarti hitungannya lemah atau gimana tuh? Jadi kan ada yang heavy duty kan besi mungkin ya? Betul. Kalau yang plastik itu biasa bawaan mobil. Ya, rata-rata bawaan mobil loh. Berarti lemah atau sebenarnya kuat-kuat juga kalau misalnya kita settingan slipper ini pas gitu. Iya, sebenarnya nah ini juga plastik itu bukan plastik itu bahan plastik kok ini kuat nggak ya? Sebenarnya kalau kita misalnya cara pakainya benar, nyetingnya benar juga, sebenarnya plastik juga oke. Aman. Nah, keunggulan plastik itu nggak terlalu berisik. Nggak terlalu suara, berisik. ya, Ya, suara dari suara gesekan. suara gesekan karena plastik itu cenderung dia ngeredam suara kan. Kalau besi itu sedikit cenderung Berisik, berisik. ya. Jadi makanya masih banyak orang yang senang pakai plastik, ada juga yang udah pengen kuat main dan sebagainya, akhirnya ganti semuanya heavy duty. Ya, itu juga bagus sih, cuman ada sedikit kerugian, itu sedikit lebih berisik gitu. Jadi kalau misalnya plastik lebih. Berarti kalau mobil baru tuh yang baru beli nih misalnya saya, dia kan pasti plastik atau nggak, banyak ada yang besi ada yang apa gitu. Gimana merek juga sih gitu juga kan, banyak ya merek-merek juga kan yang kebetulan kalau ini sih Axial. Ini Axial dan ini Axial lama, ini SCX1. Dia kalau aslinya ini masih dalamnya tuh masih ada yang plastik. Nah, Di begitu gearbox itu. keluar
boxing tuh pabrik tuh kita harus setting lagi ya gitu atau udah disetting sama pabrik biasanya? Kalau menurut saya sih sebaiknya disetel lagi. Mas sebaiknya di-setel Karena lagi. kadang dari material beda, kadang yang misalnya pas ngencenginnya nih, yang satu orang kayaknya selalu pas, misalnya yang rakitnya nih yang di sana nih. Kalau misalnya kita bicara RTR nih, yang RTR kan oke. dikit udah dari sananya jadi gitu jadi ya. nih. Nah, sebaiknya disetel lagi. Oh sebaiknya itu di-setel Sebaiknya lagi. disetel lagi karena kita nggak tahu nih setelannya. Kalau misalnya longgar sih nggak masalah, nggak bikin rusak. Kalau pas kekencangan itu yang bikin rusak. Nah, jadi ya itu kalau misalnya teman-teman beli kit yang RTR, redituran, sebaiknya buat slipper clutch disetel lagi aja. Jadi kalau udah ketahan nih, longgarin dikit aja, agak slip sedikit nggak apa-apa. Agak slip sedikit, karena itu fungsinya di situ. Mencegah Jadi, itu ya. mencegah, jadi keunggulannya slipper itu dia mencegah part yang lainnya lebih awet. Nah, cuman kerugiannya kadang ada slip yang kemarin jadi pas dimain jadi gitu kan. Pas main jadi wah ini kenapa nih bannya nggak muter tapi dinamonya masih muter-muter Berarti terus itu gitu. bukan, maksudnya bukan, ya mungkin jelek karena terlalu selip, tapi bukan kejelekan yang maksudnya si selipnya nggak boleh sampai ada, justru tetap harus ada Tetap ya. harus ada. Nah, itu ya. Jadi buat teman-teman bahwa slip itu bukan berarti jelek. Tapi itu misalnya itu bagus karena ya itu jadinya biar yang gear yang lainnya itu tetap kejaga, tetap aman. Di situnya dibikin selip. Karena ini juga kan beda fungsi kali, kalau untuk balap mah pasti nggak boleh selip ya. Atau tetap meskipun balap pun tetap mesti harus selip. ada selip. Misalnya teman-teman yang suka senang ikut balap, kalau bisa jangan slipernya juga jangan terlalu kencang juga karena kalau di balap nih kita ngomongin balap, dia pas belok ada batas maksimum si as roda depan maksimum. Nah, ini kalau kelebihan kadang agak nyangkut. Nah, pas nyangkut ini, kalau ininya tetap ngunci, terus misalnya kita slipernya kencang nih, kencang banget, sampai akhirnya nggak ada slip sama sekali. Itu beresiko patah as roda depan itu sangat besar. Bukan gearnya, kadang kalau mobil balap kan kita Itu bicara udah beda lagi konteks ya. ya, itu udah heavy duty nih, semua gearbox udah heavy duty dan sebagainya heavy duty. Yang kalah itu di as roda. As roda sama biasanya ada baut bevel. Bevel itu kan dikunci sama baut nih. Bautnya patah tuh. Karena apa? Mungkin dari slipernya terlalu kencang. Gitu. Karena dia ada pas belok ngunci, dia nggak ada sikring yang di belakang, ibaratnya di gearboxnya nggak mau bikin slip nih. Ada yang jagain gitu. Ada yang ya. jagain. Taunya disajar aja terus. Akhirnya patah as roda. Nah, itu makanya buat Pentingnya slipper clutch ini ya, gitu pentingnya ya. slipper clutch itu. Jadi jangan nganggap remeh slipper clutch lah gitu, maksudnya kadang hal kecil tapi oh ini bagus sih sebenarnya. Cuman kadang orang pikir nggak enak pakai slipper clutch, dikit-dikit slip. Nah, itu mungkin kurang pas. Ini kurang pas. Kalau nyetingnya pas-pas itu sih enak banget. Jadi Tapi kalau si slipper clutch-nya misalnya sama saya dikencengin nih biar nggak ada slip. Tapi berarti mainnya harus lebih hati-hati gitu. iya, gas jangan dibentak. Oh. Nah, juga salah satunya juga itu kalau kita misalnya kena senang agak-agak ngebut nih, misalnya, terus dia turunan, kita lepas kontrol, akhirnya bannya ngegantung kan, sempat ngelayang, pas kena impact, itu langsung ke atas, ke transfer kan dari roda ke kopel, gearbox, akhirnya di situ nanti bisa jebol dari gigi gearboxnya atau enggak dari si spurnya. Berarti emang nggak direkomenin Nggak ya. rekomen lah kalau itu Tetap nggak harus ada rekomen. slip. Nah, makanya slipper itu memang berfungsi gitu jadinya kenapa itu. Cuman kalau buat crawling mungkin agak-agak sedikit nggak berfungsi. Kalau crawling juga kan karena speednya pelan gitu kan. Nah, senang orang teman-teman yang senang agak-agak ngebut-ngebut. Nah, slippernya sebaiknya nyetelnya agak-agak Tapi mobil saya mah kan main crawling doang mah ada aja ya biar aman ya. aman. Lagi nyetingnya juga nggak sedetail untuk balap kan, balap mah lebih detail mungkin ya. Ya, kalau buat jalan-jalan sih tetap harus ada slip lah dikit lah gitu. Maupun juga nggak sebanyak yang biasanya. Ada slip dikit lah, yang penting soalnya kalau jalan-jalan kan kita nggak tahu nyangkut nih, misalnya kayak main ke gunung nih. Terus tahu lewat rumput. Nah, bahayanya lewat rumput tuh. Jadi rumput tuh kan Suka kadang ngebelit tuh ke ngebelit sini. tuh ke roda. Nah, bener, ngebelit ke roda tuh. Kita nggak sadar. Loh, kenapa mobil nggak mau maju? Paksain terus. Ternyata itu kan kalau yang main rumput udah ngebelit ke roda, itu tuh kayak direm aja gitu. Bannya direm. Kita paksain, Kekunci gitu ya, kekunci, jadinya. akhirnya bisa jebol. Nah, itu dia. Makanya kalau itu dia fungsinya slipper,
pas kebelit atau gimana, toto berat dipaksain, jadi selip. Oh berarti ada yang ngebelit. Nah gitu. Berarti oh ini ada apa-apa nih Awareness ke mobilnya. kita juga ya. Iya betul. Jadinya gitu. Tapi ini udah beres nih. Udah. Ini sih udah disetel tadi udah. Buat di sini sih kalau dicoba nariknya udah pas ya, maksudnya masih ada selip dikit, tapi dia masih mau ada power buat. Soalnya kalau nanjak kan kita butuh power, yang butuh traksi. Akhirnya kalau misalnya di sini nggak muter juga kan nggak ada traksi, jadi nggak bisa naik. Ngeliatnya kayak gampang ya, nyetingnya cuma sebentar banget. Iya sih. Cuma puter-puter. Cuman muterin aja kan. Cuman satu butuh kunci. Ada yang kunci palang standar dari kit, biasanya dikasih tuh kayak kunci palang. Cuma Nah, itu akibatnya fatal ya gitu ya. Iya. Padahal cuma ini doang satu. kadang kecil-kecil yang nggak dipikirin kadang bisa berakibat lebih banyak, rembet kemana-mana sih, makanya itu. Siap. Gitu. Thank you. Nanti saya coba lagi main deh. Oke. Pokoknya mah gitu ya, ke kanan ngencengin, ke kiri Nah, ngelonggarin kita ya. longgarin ke kanan, Dirasa-rasa aja ya. dirasa-rasa aja, cobain. Kalau enaknya sih sambil main, bawa aja kunci gitu. Oh ini agak slip dikit nih, kencengin. Cobain sampai pas gitu Sampai ya. pas aja udah. Oh ini nggak ada dipaksa-paksa, nggak ada. Tapi pas kejepit ada slip. Oh yaudah, itu udah paling pas. Itu udah paling pas. Siap. Gitu. Thank you Adobu ya. Oke. Udah jadi, udah nih. Nanti kita main lagi, bakal main lagi. Mana nih? Nanti kita Nah, nanti main bareng Adobu juga sambil coba ya, saya nyeting ini. Nah, Adobu boleh, ya. boleh. Nanti kita main bareng. Nanti kita cobain. Masih selip nggak? Ini kalau masih selip. Siap. Ya, bisa nggak sih? Gitu. Oke. Jadi gitu teman-teman. Hari ini kita bahas slipper clutch. Tadi udah ngobrol nih sama Anan. Cobain main gimana. Ternyata ada problem dari slipper clutch. Ternyata benar. Slipper clutch-nya terlalu longgar. Jadi tadi akhirnya diselip kan Iya. gitu. Jadi segitu dulu dari saya. Maju terus RC Adventure Indonesia.